Saat malam tiba, Qin Yichen menutup matanya di istana untuk mengistirahatkan pikirannya. Meskipun musuh yang kuat ada di sekitar saat ini, Qin Yichen tidak berniat untuk memimpin. Selama sore ini, Qin Yichen diam-diam menemukan tempat persembunyian orang-orang ini. Berkat gumpalan sutra laba-laba yang mengambang di depannya, Qin Yichen agak waspada. Setelah menggunakan semua metode penyelidikannya, Qin Yichen menemukan metode persembunyian orang-orang ini. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa orang-orang di Beiyun Liancheng menggunakan kekuatan iman. Di alam abadi, tidak berlebihan untuk semua jenis sarana dan kekuatan muncul. Bagaimanapun, alam abadi terus-menerus menyerap para jenius di yurisdiksi Star Territory. Tetapi kekuatan kepercayaan ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, seharusnya tidak muncul di dunia peri. Mahkamah Agung tidak akan pernah membiarkan kekuatan lain berakar di dunia abadi, terutama kepercayaan. Hal ini terlalu berpengaruh pada orang-orang, begitu mereka memiliki keyakinan, rasa kagum dan hormat mereka terhadap Mahkamah Agung akan hilang. Ini sangat buruk bagi mereka. Tapi sekarang, kemunculan hal seperti itu di depannya membuat Qin Yichen sedikit penasaran dengan Beiyun Liancheng. Lagi pula, tidak ada yang memberinya nasihat tentang pengembangan kekuatan keyakinannya sendiri, dan dia harus meraba-raba segalanya sendiri. Jika ada kepercayaan lain, Qin Yichen akan memiliki referensi, setidaknya tidak sebingung dia sekarang. Mengapa kita tidak menangkap beberapa lagi hari ini dan bertanya? Qin Yichen sedang memikirkan kemungkinan manfaat dan harga yang harus dia bayar untuk itu. Puncak seorang ksatria, kekuatannya tidak terlalu jelas saat ini. Orang ini adalah variabel terbesar. Meskipun 30 orang yang tersisa juga sangat kuat, selama aku membunuh ksatria itu, semuanya tidak akan menjadi masalah. Aku tidak tahu apa tujuan dari 30 orang ini di sini, jadi berhati-hatilah. Qin Yichen menghitung diam-diam di dalam hatinya, dan mengubah informasi yang dia dapatkan menjadi kekuatan tempur tertentu sedikit demi sedikit. Alasan utama mengapa Qin Yichen tidak pergi adalah karena istana. Bagaimana mungkin istana yang dia bangun dengan tangannya sendiri hanya memiliki efek indah dan bentuknya aneh? Saat napas Qin Yichen berangsur-angsur menjadi tenang, istana menjadi sunyi lagi. Dia menunggu pihak lain untuk mengambil tindakan. Hall Paro juga menunggu saat Qin Yichen santai. Langit mulai gelap, dan di hutan yang dihadapi Qin Yichen, Yu Daoseng dan yang lainnya cukup santai. Yu Daoseng duduk di luar perkemahan, menatap garis merah aneh di lengannya. Dia tidak bisa memahami 10 garis tipis ini. Tetapi sama-sama merasa bahwa jika dia bisa memahami semuanya, kekuatannya akan sangat meningkat. Hei, apakah kamu tidak meragukan hidupmu di sini karena kamu dirampok bukti? Hercules datang ke sisi Yu Daoseng dan duduk, dan di matanya, sedikit kegembiraan tertulis. Pada waktu malam ini, mereka perlu melakukan banyak hal. Malam ini adalah malam terakhir turnamen, dan rencana yang pernah mereka buat tidak berhenti di situ. Yu Daoseng menggelengkan kepalanya. Saya tidak memikirkan apapun. Saya hanya memikirkan bagaimana Mahkamah Agung akan memperlakukan kita setelah kejadian ini. Dengan hubungan saat ini antara kuil Dewa Cahaya dan Mahkamah Agung, hampir tidak ada kemungkinan perkembangan damai. Dan jika ada konflik dengan Mahkamah Agung hari ini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Jika Anda mengganggu Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung tidak akan menghadapi masalah kecil. Itu adalah situasi di mana seluruh dunia abadi menentang mereka. Yu Daoseng tidak tahu permainan antara Qin Yichen dan Mahkamah Agung. Dia juga tidak tahu bahwa Mahkamah Agung tidak punya waktu untuk berurusan dengan kuil Guangzhou. Kekhawatirannya seharusnya dimiliki oleh semua orang percaya. Hercules melihat pemandangan di depannya dengan tenang dan tersenyum. Sebenarnya, saya pikir pikiran Lord Lightlord bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Seperti yang sering dikatakan Sailao, jika kita bisa melihat melalui pikiran Lord Lightlord, maka kita tidak jauh dari menjadi Lord Lightlord. Untuk saat ini, sebaiknya kita melakukan hal kita sendiri. Ambil bagian dalam kompetisi di sini dengan tenang, dan bawa kemenangan ini kepada penguasa cahaya. Meskipun Lord of Light tidak mengatakan apa-apa, pikirkan baik-baik. Jika kamu benar-benar tidak ingin menunjukkan sedikit pusat perhatian di kompetisi, bagaimana kamu bisa bergabung kembali dengan kompetisi setelah kamu keluar dari kompetisi? Meskipun kata-kata Hercules tidak menyelesaikan keraguan di hati Yu Daoseng, itu adalah jawaban dalam arti tertentu. Yu Daoseng mengangguk. Ya, kita harus melakukan apa yang orang percaya harus lakukan. Dan menangani masalah ini dengan baik. Itulah yang harus kita lakukan. Di masa depan, ketika kekuatan kita telah meningkat dan kita bisa bertarung berdampingan dengan penguasa cahaya, mari pikirkan ini lagi. Apakah mereka semua siap? Malam ini adalah hari terakhir kompetisi. Dalam jarak dekat ini mirip dengan audisi, temukan orang-orang terkuat. Tapi kali ini, karena penambahan kuil penguasa cahaya, dan karena kehadiran Yu Daoseng dan Hercules, masalah ini jelas tidak akan berakhir dengan mudah. Hercules menepuk pundak Yu Daoseng dengan keras. Saya akan menyerahkan bagian depan kepada Anda, dan biarkan saya melakukan sisanya. Yu Daoseng mengangguk setuju. Oke,
Bisakah kamu langsung membuat Mahkamah Agung memandang rendah kami kali ini? Meskipun orang-orang ini telah menahan diri hari ini, mereka tidak terus terlibat dengan mereka setelah merampok bukti seperti biasa. Tetapi token di tangannya dijarah, dan dia kehilangan wajah kuil penguasa cahaya, jadi tidak mungkin melepaskan mereka dengan mudah. Rencana Yu Daoseng sudah dipersiapkan sejak awal. Meskipun ada beberapa kecelakaan di tengah, waktu bagi mereka untuk menahan pemukulan dikurangi menjadi hanya 2 hari. Tapi hasilnya tidak akan berubah. Selama Mahkamah Agung tidak mengubah kubu dan menghancurkannya, itu akan kehilangan aturan kualifikasi untuk turnamen. Beberapa orang bersemangat. Kali ini, merekalah yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun dalam kompetisi. Selama mereka melakukan pekerjaan dengan baik di pertempuran terakhir, mereka akan dapat bangkit sepenuhnya dan menggosok orang-orang yang memandang rendah mereka ke tanah. Yu Daoseng sangat menghargai kesempatan ini, karena dia bisa merasakan pikiran Lord Lightlord darinya. Melihat sudah hampir waktunya, Hercules segera bangkit. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Aku akan melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kesempatan untuk meringankan sebagian bebannya terlebih dahulu. Saat Hercules berangkat, Yu Daoseng juga menyapa teman yang tersisa. Ayo pergi. Kali ini kita harus memberikan memori yang baik orang-orang ini menurut aturan. Tidak mungkin bagi mereka untuk bermain melawan kita. Kelompok 9 segera berangkat dan mulai menciptakan peluang bagi Hercules.